Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, NIM saya 19011032. Saya dari kelas 2A kelompok 1 Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan mengenai probabilitas Poisson, normal dan binomial. Yang pertama, probabilitas Poisson. Soalnya jika probabilitas nilai mata kuliah epidemiologi yang dapat digunakan menjadi data pembanding untuk penilaian adalah 5%, jika suatu universitas terdapat 1.200 data penilaian mata kuliah epidemiologi, hitunglah 40 data dapat digunakan. Maka nilai N-nya di sini 1.200, kemudian probabilitasnya 5%, 0,05, kemudian nilai X-nya yaitu 40. Maka dapat hasil min-nya yaitu sama dengan N dikali dengan nilai probabilitas, kemudian enter. Hasilnya yaitu 60. Kemudian probabilitas Poisson dapat kita cari menggunakan rumus, yaitu sama dengan Poisson dis klik 2 kali, kemudian mengikuti X, nilai X yaitu 40, kemudian titik koma min 60, titik koma, kemudian kumulatif, kemudian enter. Maka dapat dihasilkan yaitu 0,00143. Ini menggunakan Microsoft Excel. Kita juga dapat mencarinya dengan menggunakan SPSS. Oke, baiklah, ini tadi Excel, kemudian menggunakan SPSS. Kita ke variabel view dulu, klik X, kemudian enter. Desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian ke data view. Ke data view kita copy paste ini sebanyak 40 sampai 40, copy, kemudian pastekan. Setelah itu ke transform, compute variable, kemudian masukkan Poisson, kemudian cari PDF dan non sentral PDF, kemudian cari Poisson, klik 2 kali. Di sini keterangannya ada kuant dan min. Kuantitatif ini dapat kita letakkan nilai X-nya, kemudian letak, kemudian delete, ambil min. Nilai min di sini 60, kemudian masukkan nilainya 60. Kemudian oke kan. Kemudian dapat hasilnya. Variabel view-nya diganti desimalnya menjadi 7. Buka lagi data view, kemudian ya, sesuai, sama saja ya.
Selanjutnya yaitu probabilitas normal. Soalnya total siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambusai Utara yang mengikuti UN sebanyak 600 dengan nilai rata-rata 90 dan diketahui standar deviasinya 60. Berapa peluang siswa atau siswi SMA Negeri 1 Tambusai Utara yang mendapat nilai 70? Di sini dapat kita letakkan nilai rata-ratanya yaitu 90. Masukkan 90. Kemudian standar deviasinya 60. Masukkan nilai X-nya yaitu 70. Kemudian dapat kita hasilkan probabilitas normalnya. Kita masukkan rumus, cari normalis, kemudian mengikuti rumusnya X min standar, kemudian kumulatif. Masukkan nilai X nya, klik nilai X, kemudian titik koma, minnya yaitu rata-rata 90, klik 90, kemudian titik koma, standar deviasinya 60, kemudian titik koma, masuk ke kumulatif. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat dihasilkan 0,00629. Ini menggunakan Microsoft Excel. Seperti tadi juga menggunakan SPSS. Seperti tadi, masukkan ke variabel view, kemudian X, enter. Desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian kembali ke data view. Data view di sini digunakan sampai 70. Ini nomor 1 di copy sampai 70. Copy, kemudian buka SPSS kembali, kemudian pastikan. Sudah selesai dipastikan, transform, compute variabel, masukkan probabilitas normal. Kemudian cari PDF non-central PDF, kemudian ke function and special variable, cari normal. Kali ya. Sini dapat keterangannya kuan, min, dan standar deviasinya. Masukkan kuannya yaitu nilai X, minnya di sini minnya 90, sini min 90. Kemudian standar deviasinya yaitu 60. Maka klik OK kan. Seperti tadi, variabel view desimalnya ubah menjadi 7, kemudian ke data view. Kita lihat.
Aduh, maaf kelewatan ya. Nih, 0,00629 ini dibulatkan ya. Kemudian selanjutnya yaitu probabilitas binomial. Soalnya probabilitas sebuah rumah sakit yang memenuhi syarat adalah 80%. Ada suatu wilayah terdapat 40 rumah sakit. Berapa peluang 30 spal rumah sakit tersebut yang memenuhi syarat? Ini kita cari probabilitasnya. Di sini ada 80%. 80%. Kemudian numbernya ada 30. Selanjutnya trialnya kita masukkan 40. Dapat kita cari probabilitas binomialnya. Kita masukkan rumus binom 2 kali diklik, ikuti number, trial, probability, dan kumulatif. Masukkan number, titik koma, kemudian trial, titik koma, probability, titik koma, dan kumulatif. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Dapat dihasilkan ini 0,107454. Ini menggunakan Microsoft Excel. Kita juga dapat mencarinya menggunakan SPSS. Kita ke variable view, kemudian ketik X, kemudian enter. Seperti tadi desimalnya di-nolin ya. Kemudian ke data view. Kita copy dulu numbernya sampai 30, karena number disitu isinya sampai 30. Kita copy, kemudian kita pastekan. Udah terdapat di sini. Kemudian transform compute variable, masukkan probabilitas binomial, kemudian kita cari PDF dan non sentral PDF, kemudian cari binom. Di sini dapat keterangannya kuantitatif, N, dan probabilitas. Kuantitatif seperti tadi ya, nilai X, kemudian N-nya di sini 40, kemudian probabilitasnya 80%. Kalau dipersenkan menjadi 0,8. Kalau di SPSS koma itu menggunakan titik. Kemudian oke kan. Selanjutnya variabel view diubah desimalnya menjadi 7. Kemudian kembali ke data view, cari 30. Sesuai, ini sudah dibulatkan menjadi 54, di sini 53, 7. Oke. Baiklah, inilah hasil penjabaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, saya menggunakan HP karena ada terkendala di laptop, tidak bisa untuk rekam layar. Maaf ya Ibu. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.